pengakuan iman rasuli. Oke, cukup. Berarti kekristenan Anda saya Cukup buat ragu pertanyaannya, Bu. Cukup, Bu. Saya moderator. Anda menyamar. Cukup. Pak Kristen, Anda diragukan karena tidak tepat menghafal dan menyebut pengakuan iman rasuli. Kenapa itu, Kristen? Silakan. Oke, ibu dengarkan dengan baik. Umur kita, ibu umur berapa? Saya umur berapa ya? Saya hidup di lingkungan yang sangat terpencil. Nah, apa? Walaupun di sini saya buka-bukaan aja. Pulau Morotai sekarang baru jadi kabupaten ya. Bapak saya orang Sulawesi, ditugaskan di sana dan pensiun di sana. Kita hidup di antara lingkungan orang Islam. Bapak saya mualaf, saya tidak mualaf sampai saat ini. Dan saya Pentekosta yang pendetanya tidak digaji, cuma dari perpuluhan kita dengan jemaat yang cuma 10 orang. Cuma 2 rumah tangga, 3 rumah tangga. Kenapa saya Pentekosta? Karena gereja Katolik itu terlalu jauh. Dan kita itu di zaman itu tidak ada tuh iman rasuli, Bu. Apa itu iman rasuli? Saya baru dengar ini. Pokoknya kita datang menyanyikan lah. Gini ya, hari ini harinya Tuhan, gitu. Anak sekolah minggu dengar perintah Tuhan. Dengar perintah terlebih Tuhan, itu yang saya tahu, Bu. Kita nyanyi, kita bersorak, kemudian kita berdoa, kemudian ada doa rumah tangganya. Jadi tidak sampai seribet yang Anda iman rasul itu saya baru dengar gitu. Tapi saya pernah ingat itu kata, aku mengaku kepada Allah, aku mengaku kepada siapa lagi putranya. Itu saya baru dengar sekarang, Bu. Kalau Anda mau menanyakan kualitas saya sebagai seorang Kristen, mari kita bertanya, Bu. Mari kita angkat dalil tentang Kristen. Siapakah yang lebih memahami Taurat dan Injil, Anda atau saya? Itu saya. Oke, cukup. Cukup. Ibu mau angkat tema nggak, Ibu Ita? Yang rasuli selesai, Ibu angkat tema biar netizen yang menilai tema apa yang Ibu angkat sama dia. Silakan Ibu Ita. Buka mic-nya, Ibu. Dibuka mic-nya. Biarlah kita memberikan ruang kepada Ibu untuk tidak menekan. Silakan, Bu, tanyakan apa saja tentang Kristen terhadap saya. Ibu dibuka mic-nya ya. Ini terima nih, Bu, dibuka aja. Oke, silakan Ibu. Aku yang bertanya, gimana Bang? Siap. Bang, Boleh diselingin. Tapi kau tumben hari ini, Bro. Kau baik sekali hari ini. Kenapa? bukan Bang Handi. Saya tadi kan dengar latar belakangnya Bang Kristen kan. Dia dari SMP itu kan udah meninggalkan, udah jarang ke gereja, nggak pernah ke gereja. Jadi ya kita, kalau orang seperti itu kan kita nggak bisa bertanya lagi Bang, karena memang pengetahuannya kan minim. Minim, Bang ya. Oke. Ya udah kalau begitu, kau usaha dong. Ini lo Kristen yang baik, ini lo seperti ini. Kasih tahu dia supaya jangan ke Muslim lagi. Mau ke Muslim itu. Lawan dia, Bang Handi, nanti saya kasih tahu banyak, nanti Bang Handi bilang jangan khotbah di sini kan repot. Enggak, maksudnya jangan khotbah juga, ambil topik satu, kasih tahu Yesus itu Tuhan gitu loh, Takia. Yesus itu Tuhan. Kasih tahu dia gitu loh. Jadi Bang Kristen. Ya, ayo. Kenapa saya ini tetap berpegang teguh pada ajaran juru selamat Yesus itu Tuhan, yaitu jauh sebelum dari Yesus lahir itu kan sudah ada di Yesaya 63 atau 63 ayat 9. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan aku sendirilah yang akan offside. Sudah. Tunggu, kasih naikin Mbak Billy dulu. Gua naikin Mbak Billy dulu. Di Lukas 2 ayat 11, ketika malaikat sendiri yang datangkan, malaikat Gabriel, engkau akan melahirkan seorang anak dan dia akan diberi nama Yesus dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dasar kita. Belum lagi ayat-ayat yang lain seperti di Yohanes 8 ayat 53, Yohanes 4 ayat 29, Yohanes 14 ayat 6, Matius 3:17. Yesaya dulu tadi satu-satu. Yesaya dulu. 63 ayat 9, bukan seorang duta atau utusan. Satu-satu dulu, abangku. Yesaya dulu. Saya ambil bagian. Ya, silakan. Saya langsung ke esensi saya, Bang Han, saudaraku. Oke, sudah. Kalau tentang ayat saya banyak tahu juga. Kalau abang nggak meyakini Yesus sebagai Tuhan, itu berarti abang sudah bukan Kristen secara apa ya? Kalau bilang secara ibarat abang sudah bukan Kristen lagi. Lebih baik abang sadar. Bang, saya tanyakan. Aku akan duduk di sebelah kanan Bapa.
Saya tanya Bang, Bapak siapa dan aku siapa? Dalam pengertian hurufiah, aku Yesus dan duduk di sebelah kanan Bapakku. Oke Bang, siapa? Betul apa yang saya katakan? Aku Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Betul? Itu abang ambil di ayat berapa bang? Di Matius sejarah berapa bang? Nggak tahu, itu Markus 16:19. Ah, Aduh. iya. Bukan. Diam dulu Bang kita. Anies, ini saya tanya nih kan Bang Kristen. Karena Bang Kristen yang angkat itu tema, makanya saya tanya ayatnya ke Bang Kristen, Bang. Bang Handi diam aja. Gitu, biar Begini kita Bang, tahu nih. itu menurut saya hal yang sangat mudah, jadi saya tidak tuliskan. Sudah dibantu itu ayatnya itu. Sudah dibantu ayatnya. Tidak perlu saya catat. Karena Anda orang Kristen, Anda pasti pernah mendengarnya ya. Oke. Saya pernah, tapi saya nggak menghafal Bang. Oke, Karena kami jelaskan saya tentang aku dan Bapa. Artinya hurufiahnya jelas sekali ayat yang nyata bahwa aku Yesus akan duduk sebelah kanan Bapa. Berarti di surga itu ada Bapa, ada Allah dan ada Yesus. Bagaimana tanggapan Anda, Bang? Oh benar, itu benar. Oke. Karena iman Kristen itu Bapa, Anak dan Roh Kudus itu benar. Berarti abang nggak Oke. baca juga di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Maka saya Sudah, bilang, belum. wajarlah abang bukan Kristen lagi sekarang, karena memang abang pengetahuannya minim. Abang Lanjut, ketika lanjut. mengetahui ayat itu, abang tidak baca secara keseluruhan. Makanya Bentar. Matius 16 19 itu abang baca sampai habis. Kalau abang cuma Kita baca finishing. potong, abang nggak tahu bang. Itu ayat itu nanti berbantahan banyak, saya punya ayat tentang itu. Begini, kita finishing di ayat tadi. Jadi abang percaya bahwa ada Allah dan ada Yesus. Loh, iman Kristen itu bang, iman orang Kristen keseluruhan itu Allah itu Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu hakikatnya Allah bang. Jadi kalau abang sebagai orang Kristen bilang ini, abang percaya ada Bapa dan ada ini Yesus, ya percayalah. Oke, Anda percaya bahwa Abang, aku akan duduk di di kanan Markus Bapa. 16 itu bang, abang harus baca sampai habis bang. Bentar, Sampai nanti habis. Anda lagi. Coba kita Nanti lihat. Anda Gantian. Ya, oke, kita sepakat. Jadi di surga ada Allah dan ada Yesus, Bang. Setuju? Setuju? Bapa, Yesus dan Roh Kudus bang. Ketiganya satu. Tidak. Aku akan duduk sebelah kanan Bapa itu dulu. Aku akan Iya, duduk itu sebelah kanan Bapa. Sesuai Oke. yang tertulis itu begitu bang. Kita bahas ayat aku akan duduk sebelah kanan Bapa. Aku Yesus dan Bapa itu Allah, betul? Bang, ayat yang abang Nah, itu sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga dan lalu Kasih duduk di pertanyaan sebelah Anda kanan berdua nih. Allah. Dengarkan dulu. Ini stuck di sini gini. Ini loh, di surga itu di Markus 16:19 Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Pertanyaan Anda berdua. Siapakah Tuhan yang Maha Kuasa antara Bapa dan Yesus di surga? Masuk A. Om Bapa, Andi. B. Yesus. Silakan Kristen dulu. A. Bapa, B. Yesus. Bapa, Yesus, Roh Kudus bang. Bentar dulu satu-satu lagi ya, Kristen dulu. Saya ulang pertanyaannya nih. Siapakah yang paling maha kuasa di surga antara Bapa dan Yesus? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Kristen dulu silakan. Yesus, Bapa yang Bapak silakan. Takia, siapa yang paling berkuasa? Kalau yang paling berkuasa ya, kalau menurut saya dua-duanya bang berkuasa. Oke. Oke, baik, nggak apa-apa. Lanjut pertanyaan kedua. Oke. Siapakah yang Tuhan antara Bapa dan Yesus? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya Tuhan. Kristen dulu. Bang Ah, Handi Diam dulu, diam dulu Bu. Jangan mengganggu ini. Saya ulang ya. Bapak, Mr. Takia, siapakah yang Tuhan Keduanya, menurut Bang. Anda? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya Tuhan. tidak bisa dipisahkan Bang Handi. Diam dulu kau. Gua kick nih. Diam dulu. Silakan Mr. Takia dijawab. Keduanya bang, keduanya. Oh, berarti Takia tuannya dua, Kristen tuannya satu, selesai toh. Oh enggak, Ah, Kristen itu mengimani Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau abang bilang dua ya salah bang, karena ada Roh Kudus juga. oh berarti tuannya ada tiga, tambah satu, Dan tambah satu. ketiganya adalah satu bang. Oke, tuannya tiga, gitu Kristen. Terus selesai toh ini topik ini gimana? Loh, Oke. iya bang, kalau saya nggak ada masalah. Makanya saya bilang bang Kristen tadi, jangan pakai nama Kristen kalau hati anda itu sudah meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Allah adalah sebagai Tuhanmu. Makanya bersadaplah supaya anda jangan sampai mati dalam keadaan suhul khotimah, bukan husnul khotimah bang. Masih panggung. Gimana Waduh, bang? Panggung saya, Bang. Kan benar bang Masih Andi. panggung saya, Bang. Daripada muter-muter, lebih baik tidak Oke.
Tapi jawaban Anda tidak ilmiah. Kalau keduanya berarti ada dua Allah ya, Yesus dan Allah Bapa di surga itu, Bang. Makanya Oke? saya bilang Abang kurang baca Alkitab. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang dinyatakan di surga. Bapa, Firman dan Roh. Oh, Yohanes kok Makanya saya bilang, menyebawa Bang, ayat tambahan. kamu makanya baca surga Wahyu, Bang. Saya nggak heran kalau Abang punya pengetahuan ini cepat berpindah ya. Karena memang Abang tidak menguasai, apalagi cuma sampai SMP kelas 2, 12 tahun Ya, aja. ya. Oke, itu sekolah saya. Nah, makanya Saya Bang, sampai makanya Bang, Abang Oke, setelah sahadat Gini nih, stuck lagi nih. Nyerang Ini pribadi nih. Step jamba pribadi. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menciptakan alam semesta? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Ketiganya. Kristen dulu. Bang, sudah begini. Tadi kan Jawab dulu Bang, saya dan dijawab dulu. Saya ulang ya. Habis ini Anda bebas. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Bapak. Ketiganya benar. Bapak. Siapa? Yesus Bapak. bilang, Baik. Mister Takia siapa? Tuhan. Ya saya sudah Mister bilang Pak- tadi kan saya semuanya benar Bang, ketiganya benar. Oke, jadi Yesus ikut mencipta juga katanya. Lanjut, selesai. Oh jelas Bang. Oke, saya lanjut ya Bang. Berarti ada dua ya. Ada Yesus dan Tuhan sama-sama Allah ya. Bapa dan anak dan Yesus sama-sama Allah di surga ya Bang, begitu? Secara Oke. yang di tulisan itu yang di Markus 16:19 itu ya di situ ada Bapa dan ada Yesus. Karena di situ menjelaskan Selamat di sore. sebelah kanan Bapa, di sebelah kanan Allah. Oke. Berarti ada duanya ya, Allah dan Yesus sama ya di surga. Sedangkan Yesus mengatakan Bapa lebih tinggi daripada aku. Jadi tapi oke, kita ikut. Ada dua ya. Bapa dan aku itu sama ya. Yesus sama Allah sama-sama di surga ya. Iyalah, karena Abang kalau baca Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu Bang. Oh, jadi ada dua. Di sini saya tidak bisa melanjutkan karena menurut saya sudah cacat logika. Makanya, gitu ya. Karena gitu. Abang kalau Jadi sudah meyakini Islam, ya syahadat lah Bang, nggak usah terlalu berbelit-belit. Oke. Sebelum saya mau syahadat, itu urusan saya. Mungkin besok lusa. Syahadat. Oke, Bang. Saya sempurnakan Abang di Kisah Para Rasul 7 ayat 55-56. Tetapi Kamu kalau Stefanus itu belajar Alkitabmu, bukan kamu Abang nggak usah Ibu, sempurnakan saja. jangan dulu. Sedikit Bang Handi ini mau Abang berkomentar dulu. sedikit ya. Jadi Islam yang baik, jangan Iya, jadi iya. Kristen abu-abu. Abang nggak usah. Iya, sempurnakan. mudah-mudahan. Abang lebih baik sempurnakan diri Abang di Islam. Jadi jangan jadi Kristen abu-abu Bang. Iya. Kalau memang sudah diberikan Oke. tausiah sama Bang Kita Jaya juga. tadi yang lain, ya segera Mau sahabat. berbicara melalui saya. Tolong yang mau berbicara izin ke saya biar nggak Ustadz Handi izin. kacau. Oke, silakan Blin dulu ada yang mau disampaikan. Jangan panggil gue Ustadz, saya bukan Ustadz, nggak enak didengar, Bang. Oke Bro Handi. Oke. Iya, silakan. Jadi si Mr. Takia dengan kita nggak usah repot lah, karena dari narasi si Kristen ini memang dia saksi-saksi Yehova, karena saksi-saksi Yehova memang nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan mereka gitu loh. Itu dari narasi dia tadi. Dia nggak usah pusing lah. Jadi dia memang mirip-mirip Islam. Tadi Oke. bilang kita terus Ya, jadi Cukup ya. kita Terus nggak kalau pusing. Udah cukup. Pak Jadi, Adi. iya, silakan. Menarik sekali tadi saya lihat dengar ada yang di samping ya, Tuhan tuh ada di samping, Yesus ada di samping Bapa itu kan. Nah, pemahaman itu dikecam oleh Torah. Kalau kita baca di dalam Ulangan 4 ya, dikatakan Ata hareta vedaat ki Hashem huwa Elohim enot milvado. Engkau telah melihat dan mengetahui bahwasanya Hashem itu Tuhan dan tidak ada seorang pun di sampingnya. Ulangan 4 ayat berapa bro? There is none beside him. Tidak ada siapapun yang ada di sampingnya. Jadi kalau Ulangan ada 4 ayat Tuhan, berapa Bill? jadi kalau ada Tuhan di sampingnya ada Tuhan lagi, itu bertentangan dengan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 4 ayat 35. Ayat 35, oke baik. Makanya saya naik sini karena saya kok ada di samping ada Tuhan lagi. Ini bertentangan dengan Torah. Jadi tidak Betul, ada yang memang nggak ada intinya yang lain. adalah tidak ada yang Hanya dia mendampingi yang Tuhan ya. Tidak ada di samping Oke. Tuhan. Oke. Bang Hadi izin ya. Ya, silakan. Kalau Bang 3 juta monotri ini punya keyakinan begitu ya silakan Bang. Tapi kami ikut Yesus Bang. Apa Yesus ajarkan,
Paulus ajarkan ke Enggak, kita, kami justru jalan. saya- Dia ini seorang Yahudi bang, dia seorang yang ngaku dibesarkan, Yahudi. Ini bisa sebenarnya dibesarkan, kalau mau di diskusi open, dengan di dia, open. Satu-satu Yahudi Di open, di silakan open. ikut dengan Yahudi. Itu kan ajaran Enggak, kuno, kan saya ajaran firman Tuhan. ajaran Ini saya leluhur bukan para karena nabi. saya. Silakan Yahudi Ah. ikutnya itu. Kami Kristen tetap berpegang teguh pada Oke, cukup ajaran Mr. Takia, cukup. Anda apapun itu Anda terima, Bisa dibesarkan. tapi Anda tetap Kristen kan gitu. Silakan. Ya, bisa dibesarkan ini ya. Ini kan Ata kamu ya. Ata kamu here eta telah melihat dan mengetahui ki bahwasanya IHWH ya, bahwasanya Hashem dialah Tuhan. Enot milvado. Enot milvado itu artinya tidak ada yang lain di samping dia. There is none beside him. Beside itu artinya di samping ya. Ini dia. 35. Elohimnya ada nggak Bro Bill? Nih. Tidak ada di Nah, teks sampingnya aslinya tadi tuh. ada nggak Elohimnya tadi tuh? Yang 35. Nih. Elohim Bang ada? Billy, noise ya Bang Oke, Billy baik. ya? Ada Elohim. Jadi itu menunjukkan suatu kejamakan. Sudah, oke, lanjut. Jamakan. Loh. kalau memang di situ satu-satunya tunggal, Bro, yang dipakai adalah Eloha, oke? Eloah. Ya, yang dipakai adalah Itu Eloha. aja Kalau salah. kalau itu tunggal, tapi itu kan Ada. sudah Elohim, menunjukkan itu suatu kejamakan. Elohim itu, aduh kamu apa Nah, saya yang silakan. belajar ini ya. Elohim itu adalah jamak keagungan, tahu nggak? Nah, Iya, saya ngerti. Itu menunjukkan ya, suatu tapi menunjukkan di sini jamak di situ. ada Hashem. Hashem itu kalau ada Ah, Elohimnya betul. dia satu-satunya. Mm-mm. Nah, Ki Hashem, makanya kalau kamu Trinitas memandang Elohim ini sebagai Trinitas udah kena di sini. Karena YHWH nih, dialah Tuhan. Tidak ada yang lain di samping dia, cuma satu-satunya. Gitu. Elohim kalau dia berdiri sendiri bisa luas artinya. Gitu. Iya, makanya di situ Yahweh adalah Elohim. Makanya itu kalau sudah bilang Yahweh atau Yahweh itu sudah merujuk kepada baik Yesus, Roh Kudus itu. Oh, Kalau enggak saya ada. boleh tanya ke Bang Enggak Billy, ada. izin Bang Enggak Billy, ada. saya moderator, Nah, izin Bang Billy. Di sini Bang ada Billy, kata Yesus. di situ, Bro. Biarin. Bang Di sini Billy. ada kata Yesus enggak? Coba. Di- Ada ya, kata Bil, Yesus mana? Itu yang gua mau nanya. Lebih enak kamu buka sendiri. Oh, jangan takut kamu di sini. Ini kan mengedukasi. Jadi gini. Ada. Di komalmu aku akan naik. Stop, Lebih oh, santai stop dulu, ya. rame-rame. Kita Bang Billy, kan saya mau nanya Bang Billy, diam dulu yang lain. pencerahan Diam dulu yang lain, di tolong diam dulu. Bang Stop Handi. Stop Bang dulu. Bang Handi. Billy, Bang Billy di sini ada kata Yesus, ada Yesus nggak di sini Bang Billy? Itu dia. Itu yang kita kejar. Ada nggak kata Yesus di sini? Nih. Belum ada di situ, Bro. Nama Yesus Ya, itu enggak, baru ada nggak? ada di Enggak, ada nggak? tahun 2000 yang lalu. Iya, ada 2000 nggak tahun Yesus yang di lalu. Kamu jangan menghina Nama Taurat, Yesus kamu. baru ada 2000 tahun yang Enggak, lalu. Kalau kamu pertanyaan katakan kami. apakah Bang Andi, itu Bang Andi, ada, tanya deh, Bang saya Andi. Bang Andi katakan tanya. ya. Bang Andi tanya. Kalau kamu tanya Yang apakah itu sederhana ada, Bang ya saya Billy, katakan saya ya. tanya kepada Anda berdua. Dengerin, apakah ada Yesus di situ? Jawab aja jujur, ada atau tidak ada, itu aja. Jangan dipersulit. Saya katakan ada karena di situ adalah kata yang dipakai Elohim. Oke, Bang Billy tampilkan Jadi lagi Elohim katanya itu ada. sudah merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bang Billy tampilin lagi Oke, katanya ada di Yesus mana di situ. tertulis? Ya, di mana tertulisnya coba ya? Silakan buka. Mungkin Klik saya Elohim di situ. Ada Elohim di situ. Iya. Oke, bentar aku Nah, buka. iya, Coba nih, kamu buka nih, buku apa yang kamu nih, buka itu? Elohim. Buku apa yang kamu buka? Aku punya nggak itu? Sampulnya, Bro. Sampulnya saya mau lihat. Saya mau lihat sampulnya. Ini ulangan 4 nomor 35, Bro. Boleh saya mau lihat sampulnya. Ini ulangan 435 ini. Oke, beda dengan yang aku punya. Oke, lanjut. Itu tahu Nah, ini yang ditanya yang sama- ya, ada di yang abad 9, ditanya Bill. sama Andi dan teman-teman itu ada nggak kata Yesus di sini? Bill. Bill, Oh, Bang apakah Bill, itu Bang ada di Bill. abad yang ini Ada yang nggak abad kata 9 Yesus punya? Di sini. Enggak, ada nggak Ini kata yang Yesus ada di sini? abad Abang, 9 ini. kalau Bang kondusif dikit Susah kenapa? diajak diskusi. Ada nggak kata Yesus di situ gitu loh? Itu doang kok. Gak enak kalau komal orang. Saya maunya itu di komal dia. Aku mau bawa Ya udah kalau begitu Anda diam dulu. Ya, nanya Bang lanjut Billy kalian aja. lah. Saya tunggu Bro Bill buka komal ya. Ya Anda agak sederhana kok. Kamu nyuruh saya mau bayar saya berapa? Oh, nggak sopan. Saya nanya Bang Billy yang bisa membacanya. Di situ baru ya lain. Kondusif, Di situ ada kata namanya Yesus nggak Bang Billy? Ada apa tidak?
Nggak ada nih. Kalau kan kita bandingkan gini ya, sabar ya. Loh, di situ Ini ada kita tulisan bandingkan. Bang Billy, di situ ada tulisan Allah Subhanahu wa taala enggak di situ, Bang? Oke, Nggak lihat ada, ya. nggak ada, nggak ada. Oh, Nggak ada. ada. Lihat ya. Bang, Nggak ada. apa lagi? Nggak Ada ada. nggak tulisan gini? Ada nggak tulisan gini? Nih. Ada nggak tulisan begini? Yesua. Nggak ada. nggak? Ya, kita Makanya buka. saya katakan kalau kamu tanya kata itu memang nggak Bentar ada. dulu bro, jangan dulu, diam dulu. Saya Nah, makanya pertanyaan Andi itu penting. Ada nggak tertulis Yesua di situ? Jawab Nah, aja. pertanyaan Takia tadi, ada nggak di situ Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Tapi nih di terjemahannya bahasa Indonesianya ada. Anda lagi yang kesulitan ini. 35-nya ya. Engkau diberi melihatnya. Diam dulu, diam dulu. Terjemahan Indonesianya, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Sekarang saya mau nanya, dari mana kata Allah ini diambil oleh Elai? Dari mana? Ini kok salah terjemah Mau Elai? diskusikan kata Allah itu dari mana? Iya, dari mana Oke, baik. Elai mengambil Baik, kata saya Allah layani, ini? saya layani. Oke. Dari mana ngambilnya? Oke, dari mana kata Allah itu diambil? Itu diadopsi dari bahasa Arab. Oke? Loh, ini Dari bukan bahasa Arab original itu teksnya, coy. dipakai. Bentar, saya lagi bicara. Kamu bertanya. Saya bertanya berdasarkan original teks. Ini bukan bahasa Arab. Tapi kan original teks Betul, Bang Billy. itu yang Diam kami dulu, pakai. diam dulu. Diam dulu. Bang Andi yang Ini yang ada di layar ini bahasa Arab atau Hebrew? Itu bahasa Ibrani gitu. Ibrani. Pertanyaannya adalah dari mana Elai menerjemahkan dari Ibrani ke Indonesia ada kata Allah, ngambilnya dari mana? Itu kan aku udah bilang tadi, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab, terus bahasa Arab dilihat di situ. lompat Ternyata dulu. Yahweh itu bisa diterjemahkan Oke. Elohim, makanya ke dalam Yang mana? Ya kata yang mana diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi Allah, kata yang mana? Tampilkan dulu Bang Billy. Bang Billy, tampilkan dulu kata yang mana di Ulangan 435 diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi Allah. jangan di mute. Original tesnya, Bang Saya Billy. lagi Original tesnya. barusan saya mau bilang saya mau buka bahasa Arab. Bang tadi. Andi, dulu Bang Entar dulu ini dulu, gua kelarin dulu, nggak bener ini. Ini kalau gitu teknik diskusinya bro, saya pun bisa kayak gitu bro. Iya, dari mana, kata apa di situ? Anda ambil di Hebrew, Anda terjemahkan ke bahasa Arab menjadi Allah. Yang mana ini katanya? Yang mana? Akar katanya? Yang mana? YHWH itu memang bisa diterjemahkan, bisa Allah di dalam bahasa Arab, bahasa Dari Indonesia bisa. mana Yahweh itu Bang Billy? Coba astagfirullah, Yahweh lagi. Iya, Mana ada Yahweh di sini? bisa diterjemahkan karena dalam bahasa Arab itu Allah itu adalah sebuah nama dalam bahasa Arab dan dipakai oleh agama-agama sebelum Islam. Oke, mana datanya? Loh, secara definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia pun mengatakan demikian. Itu nama di dalam bahasa Arab, nama ala-ala dipakai sebelum Islam itu memakai kata itu. Terus kenapa ada Allah, kata Allah di dalam terjemahan Indonesia buat apa? Loh, itu merujuk kepada sesembahan saya gitu loh. Bukan Jadi merujuk sembahan kepada kamu Allah juga. negeri Arab. Jadi sembahan Saya kamu hanya Allah. memakai kata Eh, itu. diam dulu, Bukan diam berarti dulu. saya lagi menyembah Tuhanmu gitu loh. Sembahan kamu siapa? Allah gitu. Saya kalaupun saya bilang ya Tuhanku ya Allah aku nggak ada bermasalah, tapi tetap merujuk kepada Tuhanku. Siapa Bukan Tuhanmu? merujuk kepada Tuhan negeri Arab. Iya, siapa Tuhanmu? Allah, Bang. Hah? Siapa Tuhanku? Iya. Kalau kamu bertanya siapa Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus. Lo katanya Allah tadi katanya. Loh, saya bisa mengatakan dia Allah. Kok Tuhanmu kok banyak banget? Saya banyak namanya. Yesus Kristus banyak bisa dikatakan jadi beda raja. banget? Nggak pernah Bahkan ada Bapak. di dalam kitab Allah itu Nah, jadi Billy, Yesus itu jadi Allah, nggak ada. nanti Aduh, kalau ya mau berbicara Allah, nih tanak orang. dengan saya, Bill, saya sudah cukup merendah selama ini, Bill. Kalau kamu mau berbicara tanak dengan saya, kau buka komal, kita akan diskusi. Di sini aja, di sini aja. Oke. Mau berbicara dengan teks original Yang lain teks diam. pun saya Yang lain layani. Oke, di sini gini. aja. Oke. Di sini Saya aja. lihat kamu ke kamar saya Boleh sekarang. saya Kamu ngomong dengan nggak? satu Boleh syarat. saya ngomong nggak? Tahu Gitu loh. Iya, Jadi karena di sini gini, si Billy sudah mengakui juga tadi malam dia berbicara dengan Ibu Mayim bahwa ini YHWH itu diterjemahkan Allah. Di mana itu? Loh, si Billy sudah mengakui tadi malam ketika dia berdiskusi dengan Ibu Salim. Targum raf saja, kawan.
Oh, kalau saya Dia, jauh, ketika dia silakan berdiskusi aja. dengan Ibu Sayem tadi malam, dia sudah mengakui bahwa YHWH itu bisa diterjemahkan Allah. Betul. Catat itu. Terus kau Kamu percaya? sendiri mengakui semalam, Terus kau percaya bahkan itu? aku punya rekamanmu gitu loh. Aku monitor. Terus kau percaya itu? bahkan Oke, ini oke. VT yang Jadi kamu pakai, sekarang, VT di oke, VT-mu itu, oke. itu juga Satu-satu, yang aku pakai satu-satu, untuk menyerang kamu. Oke, sekarang Satu-satu. kamu kan nggak ngetop, saya nggak kenal kamu. Jadi kalau kamu ke saya ya biasa, saya kan orang top. Kamu kan Gak perlu terkenal. Iya, Bang. memang Satu-satu secara dulu, biar berkedok Oke, kita nggak sekarang kenal. kamu kan Biar mau dia ngajak aku berdua. debat. Saya Ya, ladenin sekarang silakan. di komal saya dengan satu syarat. Oke. Silakan dibaca dulu. Iya, iya baik. Silakan. Kamu kan Ya, ini silakan baca. menyangkal gitu loh. Sekarang Ya, kamu silakan sudah baca dulu. mengakui. Ya, silakan baca dulu. Kalau kamu Sekarang bisa baca pertanyaan ini saya, baru iya, kamu Hawa ya bisa tadi. selevel. Dengarin Kalau dulu, kamu bisa Bang Jadi ini, kamu bisa. gantian. Oh, gantian. Saya turunkan kalau nggak melalui saya, gantian saya turunkan. Kalau kamu bisa baca Mie ini, apa? saya akan ngikutin kamu mau ngajak debat di komal saya. Mie apa itu? Mie apa itu? Mie apa tadi itu? Mie apa tadi Kamu itu? baca, Mie kamu apa baca. tadi itu yang kamu tunjuk? Keluar aja, Mie kita apa debat tadi yang kamu di tunjuk lain. itu? Nih, Bangil, nih, nih. ayo, Nih. kita keluar, kita debat di kamar lain. Ya udah, Iya, silakan iya, di keluar, kamar Bu. lain. Silakan Ini, keluar, oi. Bu. Ini Mama. itu hadar. Ini, itu ini, kabur. ini. Ini. Kamu pindah-pindah. Ya karena kamu mau pakai Loh, Google Translate. Gak usah Ini. kamu pindah-pindah. Ketika kamu ngetes saya, Lah, sementara saya lama. yang kamu tes Ya. pertama itu saya sudah Sekarang baca. ini. Bahkan Ya udah, sudah ya, 3 sekarang kata ini. yang aku baca. Gantian Ya, sekarang dong, Bli. Kau Bahkan dengar sudah- dulu Bang Billy, dengar Bang Billy dulu baru Ya, dia ini ngomong. sekarang. Lari mobil, jangan lari. Ya ini makanya. Nggak usah kamu lari untuk tunjukkan acak-acak. Oh, bro. Padahal saya sudah kamu. baca tadi yang beberapa. Ya. Coba Apakah ke tidak Muslim, cukup? coba ke Bahkan di Muslim, dalam- coba ke Bentar, Muslim. saya- Coba ke Muslim, coba ke Muslim tanya. Yang mana Bentar. dibaca? Moto standar. Ya, ya. Bukan moto itu. Silakan Diam dibaca. dulu, Itu yang kabur mana itu, ini? blur itu. Pertanyaan Mbak Billy, ini ke Ini Muslim. apa ya? Baca ta'ariken ya? Ta'ariken ya itu ya? Betul. Bukan. Oh, kok bukan Ya. sih? Sekarang Nah, kamu. sekarang Billy yang baca. Salah bacaannya. Terus Terus so apa? tahu. Coba baca Bil, coba baca Bil. Oh, Coba baca Bil, salah cara bacanya. Salah Ya, cara tarikun bacanya. Saya itu. katakan itu salah cara bacanya. Kamu baca Bil. Oh. Saya mau Tarikun dengar itu, sedikit baca. kubut situ. Ini ada kibuts sini ya. Tarikun. Nah, tarikun. Ah, itu bukan tarikun, betul. Bukan tarikum. Tarikun. Ya sekarang kamu, sekarang kamu coba. Dia salah gitu loh. Saya mengatakan itu salah. Iya sekarang kamu Saya coba. mengatakan itu salah memang karena itu Iya, salah. sekarang kamu coba. Sekarang saya tunggu Bisa kamu. nggak sih kamu ngomongnya dikit aja gitu loh. Nah sekarang giliran kamu baca ini. Nah, Nah, nggak usah. Ini kalau dia, ini kita lagi gak uji baca. Ya, sekarang sekarang kamu saya nggak tanya baca. kamu Komal. Aku Udah, Baca sekarang dulu ke nih. Muslim aja, ke Muslim aja Bang Billy, suruh Muslim yang baca. ya coba Muslim baca. Kurang-kurang mipa nah itu mipaneha itu ya oke. nggak usah kamu bantu astaga. Terus apa lagi? Terus Lahavi betul. latte Betul. leha Ed arsam Arsam betul, mantap. nekhala Betul. terus apa itu ya? Kayom, Kayom have Haze. haze Mantap Cukup, ya. sekarang ke Blin, sekarang ke Blin, silakan Blin, buka mic-nya kau disuruh membaca. Yang Ya. mana Bil? Nih, yang susah-susah aja dia kasihnya. Ya, silakan Blin. Muslim lolos bisa membaca. Sekarang Blin, silakan. Bang Handi, izin Bang Handi. Itu si Mau Kristen baca? syahadat, Bang. Mau baca? Jangan diam aja, suruh syahadat aja dia tuh. Mau membaca tak ya? Silakan baca. Suruh Kalau aku sendiri belum bisa lancar bacanya. Saya akui itu. Kamu mau ngajakin saya suruh open komal. Ada syaratnya. Karena kamu nggak berbayar, ya kamu baca dulu. Kalau udah bisa selevel itu, baru bisa ajak saya debat. Bro. Udah, kamu nggak bisa baca ya, Itu Blin? caranya bro. Blin, kamu nggak bisa Iya, baca ya? begini caranya. Ya udah. Enaknya Bro, gini loh, kalau kalau- sama Yahudi gini enaknya, Bang, yuk kita bahas ini yuk. Saya juga punya kan enak ya. Kita sama-sama punya hardcovernya. Kita sama-sama bisa baca. Jadi kita enak bisa bacanya. Kita mau yang mana ini kosher ya. Jadi kan bisa kita tuh sama-sama bisa baca gitu kan.
kita bahas dari mana itu lebih respect orang itu. Jadinya kalau mau baca kayak gitu, mau sama Yahudi, mau sama Muslim, mereka tuh gitu karakternya, suka yang ori-ori, mereka tuh belajar. Jadi kamu juga akan dihargai ketika kamu menghargai orang, kan gitu. Nah insya Allah saya sama Bang Billy itu sama covernya ya. Nah itu sama, jadi kita menggunakan sumber yang sama. Jadi kita tuh apa ya, lebih sama-sama respect lah gitu. Lanjut Bang Andi. Nah, bagaimana kamu mau diskusi sama Bang Billy di tes bacaan nggak bisa, bro? Gimana ceritanya? Jadi kamu hanya mau diskusi sama Bang Billy dengan cara muter-muter. Kalau Bro Nah, Bill berbicara tentang sekarang apa kamu? Data apa dia kamu ini? pun punya. Sampulnya dulu, Saya sampulnya pun dulu apa punya. ini? Sampulnya dulu. Jadi kamu nggak, Sampulnya, oi. kalau kamu berbicara tentang teks Ibrani, saya pun punya. Jadi Iya, di sampulnya sini dulu kita apa lagi ini, Sampulnya apa? Sampulnya dulu kasih lihat. di sini kita sedang nggak lagi menguji apakah kita bisa baca Ibrani atau tidak. Tetapi di sini kita lagi menguji teologi si Billy ini tentang Yahudi sampai di mana. Gitu. Makanya saya minta kamu open Komal, kita akan berbicara tentang Torah atau Tanakh. Ya, di sini aja. Nyuruh nggak sopan Yaudah, nih. di sini aja. Nyuruh tuh nggak sopan, paling nggak. Ini Islam kayaknya Billy. Tolong. Takia diam dulu, Takia. Diam dulu, Takia. Diam dulu. Kalau mau tuh, Biar dia. kalau orang itu harus sopan. Ya, kalau misalnya saya mau, kalau saya enggak, kalau saya ada waktu, kayak sekarang saya ada waktu. Kalau saya nggak ada waktu, Iya. kamu membayar Makanya saya memulai kamu dengan membayar kalau saya mau, berapa? kalau tidak mau ya wes, saya nggak paksa. Ya, kamu membayar saya berapa? Makanya saya kasih. Nah itu syarat. kan, kalau Silakan mau baca ya, dulu. kalau nggak mau ya wes nggak apa-apa, kita selesai Nggak gitu. mau lah. Nanti kalau saya pas buka, baru Oke. karena saya bukan. Catat teman dia nggak mau. Satu-satu Makanya kan dong. beberapa kali saya Satu-satu. naik di Komalnya dia nggak pernah naikkan, Nggak pernah. Berapa kali kamu nggak pernah dia naik? naikkan. Berapa Hanya kali sekali kamu aja naik? waktu itu yang pertama-tama karena aku memakai dengan cara Oke, aku mau dengar. belajar Bill tentang teologi Kamu Yahudi tanpa kamu aku harus belajar, menyerang dia. Kamu mengatakan kamu murid saya ya, tapi saya nggak mengakui kamu murid saya. Kamu mengakui di dalam. Aku mau beberapa belajar, kan kali. bukan berarti kamu harus jadi guruku bro. Aku mau Lah, belajar. Yang mengakui saya guru kamu siapa? Saya apa kamu? Ya aku menganggapmu sebagai guru, nggak apa-apa kamu Saya nggak nggak menganggapku mau sebagai punya murid muridmu, yang tidak tetapi setidaknya disunat. aku mau belajar Bill. Buktinya waktu itu ketika saya mau mempertanyakan, punya murid yang belum disunat, paham? loh aku bersunat bro. Catat, loh kalau kamu berbicara tentang sunat, aku sunat. Saya nggak mau punya murid yang makan babi. Kalau kamu berbicara Nah, tentang sunat, aku sunat Bill. Kalau kamu bersunat berarti Yesus tidak berguna bagimu, bro. Jedor. Loh itu beda. Makanya Kok beda? makanya Bill, kalau memang kamu apa, oke lah nggak apa-apa lah, kamu ternyata nggak mau, ternyata penakut gitu loh, nggak apa-apa, ya wes lah. Ya kan yang ngaku murid saya kan kamu. Saya nggak Ya, menerima murid yang ya makan guruku, babi. aku menganggapmu kamu sebagai rabi Yahudi. Oh, enggak, saya rocker. Saya seorang rockstar, bukan Oh, oke. Ah, Aku menganggapmu sebagai guruku rockstar yang beryahudi. Sepakat? Guruku rockstar Bisa adalah nggak? pengajar Yahudi. Bisa nggak Bentar, kita ulang. tes di sini, dengerin ya. Kita tes aja masuk ke materi. Saya kasih satu data. Kira-kira yang bisa mengartikannya dengan benar siapa? Yang selama ini menjadi ada Muslim, ada Yudaisme, ada Kristen. Ya saya Bang 95 Adi. aja deh. Ya. Sebenarnya tadi itu bagus ya. Tidak ada Tuhan lain di sampingnya. Apakah di dalam Al-Qur'an itu Islam ada pemahaman bahwa tidak ada Tuhan lain di samping daripada Allah? Tidak ada Tuhan selain Allah itu, nggak ada. Dengar itu kita jelasin. Biar aku jelasin itu. Sementara tadi kita lihat bahwa Yesus duduk di samping, di sebelah kanan Allah Bapa. Dengar. Itu bertentangan Dengar. dengan Torah yang tadi. Bentar. Dengar aku Ya, Ulangan 4 ayat 35, Ata hereeta fedaat ki Hasem huwa Elohim en od milfado. Tidak ada yang lain di sampingnya. Ya ada. Jadi kesimpulannya adalah Ulangan 4:35 ya bertabrakan dengan Markus 16:19, nggak sinkron. Ya, Markus 16:19 berbunyi, Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Sedangkan Ulangan 4:35, Bapa atau Allah itu atau Tuhan itu sendiri tidak ada di sampingnya. Kok beda gitu loh. Ini kan topiknya tadi. Silakan Blin. Kenapa bisa bertentangan antara Ulangan 4:35 dengan Markus 16:19? bertentangan bro.
Ketika dikatakan duduk di sebelah kanan, oh berarti Tuhan itu punya kaki kiri, punya kaki tangan, itu nggak macam gitu, bro. Karena yang saya tahu bahwa Tuhan ini nggak ada bentuk, nggak ada yang mengetahui dia seperti apa. Yesus ada bentuk. Bentar, saya lagi jelasin. Kau Enggak, Yesus ada bentuk. bentar dulu, saya lagi jelasin. Saya lagi jelasin, jangan dipotong gitu loh. Tuhan itu nggak ada. Bahkan, ya gimana sih Pak Handi ini? Ini orang tua ini. Siapa sih Nggak bisa yang bicara loh? Yang ngomong Takia tadi, yang potong silakan. saya sudah tahu teknik-teknik diskusi kalian, bro. Jadi memang kayak gitu, bro. Saya sudah tahu. Saya ini bukan pemain baru di sini gitu loh. Jadi kalau teknik memotong semacam itu bisa biasa Ya udah dilakukan ngomong aja buru. di dalam perdebatan Enggak ini, usah menanggapi apa ya, itu, analisis langsung bahasanya. aja tanggapi itu ya. Ulangan 435 silakan. Iya. Oke, ketika berbicara bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jangan kau bayangkan, oh berarti Bapa itu, Allah itu ada kaki kiri, ada kaki kanan, punya kaki atau pribadinya itu seperti manusia. Jangan kau bayangkan semacam gitu. Karena mengapa itu dikatakan demikian? Itu sebagai alegoris, oh bahwa Tuhan itu semacam gitu. Tetapi sebenarnya itu Tuhan itu nggak ada yang mengetahui bentuknya. Kalau ada yang mengetahui bentuknya, yang mengatakan seperti teman-teman Islam mengatakan Tuhan itu satu, bahkan Tuhan itu tertawa, Tuhan itu berbicara dalam artian seperti Lah manusia Tuhanmu berbicara. punya tulang belakang. Sekarang cukup ya. Sekarang pertanyaan Bentar, kepada bro. kamu. Gimana? Masa Yesus masa dengarkan Yahudi pertanyaannya. sama Dengarkan Islam? dulu. Dengarkan. Yesus itu punya bentuk atau tidak Yesus itu? Silakan. Bentar dulu, kalian Yahudi sama Islam nggak usah keroyok aku di sini. Saya nggak Satu-satu. ngeroyok loh. Ini. Iya, jangan keroyok. Kamu main flag victim udah. Ntar dulu. Kamu main flag victim ditik aja Ini, ditik. Dia flag ntar dulu victim Bang Billy. tuh. Ini Yesus duduk di sebelah kanan. Yesus ini berbentuk atau tidak? Itu pertanyaannya dulu. Yesus Makanya berbentuk atau tidak? dengarkan dulu. Makanya Jawab itu aja. kan kalau lawan bicara kalian lagi berbicara kalian potong akhirnya Ini nggak nyampe dengarkan dulu apapun yang mau pertanyaannya. Saya nggak minta Anda menerangkan itu Bapak. Loh, pertanyaannya adalah saya lagi menjelaskan kepada Anda, tetapi Anda terus dengerin memotong. dulu pertanyaannya baru Anda jelaskan. Dengarkan dulu bahasa Gimana Anda mau Indonesianya. mengerti? Bisa nggak Anda mendengarkan dulu pertanyaannya baru Anda jelaskan. Habis ini Anda ngomong deh. Catat dulu ini. Ya, apakah Yesus di surga itu berbentuk? A berbentuk, B tidak. Silakan jawab. Nah, Sorry, silakan jawab. nah gimana sih di mute lagi, mute. Gimana sih gitu? Gak boleh kayak gitu bro kalau mau berdiskusi. Jadi kan aku sudah bilang tadi ya, aku sudah memulai tadi ketika berbicara tentang Tuhan, ketika ada yang mengatakan ketika di dalam iman kekristenan ini bangkit pada hari ketiga terus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu bukan berarti Tuhan itu punya kaki kiri. Saya nggak nanya bapaknya, saya nanya Yesusnya loh. Saya ulang pertanyaannya ya. Oke dah, aku karena di video apakah Yesus di surga itu berbentuk? Ini Yesus yang saya tanyakan. A berbentuk, B tidak. Silakan. Terima kasih, aku turun aja karena Ya nggak bisa jawab terus dia. nggak nyampe poinnya. Terima Nggak kasih bisa bro. jawab. Takut. Iya nggak apa-apa kamu katakan saya takut, nggak apa-apa, nggak bermasalah. Kalau kamu punya nyali silakan kau buka Aduh, komal, saya akan mencret. datangi Yahudi. Aduh, mencret. Udah tadi nggak bisa nyebutin, nggak bisa ada nama Yesus di dalam kitab Ulangan, nggak ada. Tadi juga ditanya sama kabur Andi juga dia. nggak bisa jawab. Ditanya apakah Yesus berbentuk, dia terangin Bapak. Ya Bapak nggak berbentuk lah, orang dia roh kok. Yang kita tanya di sini, Mr. Takia, temanmu mencret nggak bisa jawab. Apakah Yesus di surga itu berbentuk? A berbentuk, B tidak. Silakan Takia. Yesus kan jadi manusia bang, terus naik ke surga. Berarti dia berbentuk. Manusia. Berarti berbentuk. Manusia bang, manusia. Iya berbentuk manusia toh. Iya manusia bang. Oke, baik. Yesus berbentuk manusia, kalau Bapak berbentuk atau tidak? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk bang? Tidak. Tapi ada hadis bilang betis Allah di neraka bang. Ya itu alegoris. Alegoris. Enggak ada itu. Laisa kami dijawab laisa kami misli Isa. Allah tidak serupa dengan apapun. Kan gampang jawabnya kalau muslim. Nah, satu tidak berbentuk, satu berbentuk. Pertanyaannya, yang mana Tuhanmu? Yang berbentuk atau bukan yang berbentuk? Silakan. Pertanyaannya abang itu tidak masuk akal bang. Loh kok pertanyaan tidak masuk akal?
Karena kan di Kristen tuh mengakui Bapa mencret. Kudus. Ini loh bro, Yesus itu Sebentar. terangkat ke surga bersama fisiknya disaksikan Bang Andi. oleh orang banyak. Tadi kan saya jawab. Sesampai dia di surga, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dia. Jadi Tuhanmu itu di surga, ada Yesus berbentuk manusia laki-laki, ada Bapa yang berbentuk roh. Pertanyaannya, di antara kedua ini yang mana ke Tuhanmu? Silakan jawab. Kan sudah dijawab tadi. Matius 8 ayat 16 sampai 20. Yang mana? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti Tuhanmu ini termasuk anaknya Maria juga, yang Yesus itu. Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bang. Iya, anak ini kan Yesus. Lah kan Abang tanya berbentuk apa enggak? Saya kan bilang sudah jawab tadi. Iya, Yesus berbentuk toh. Ya kan Abang sudah dijawab, masa tanya lagi? Iya, termasuk Tuhanmu ini yang manusia yang namanya Yesus. Ya jelas dong. Oh ya udah, jujurlah kau. Artinya Tuhanmu ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Lah Bang, kenapa di hadis itu harus ada alegoris Bang? Betis Allah itu ada di neraka. Lah betis Allah kan Tuhan katanya Laisa kabislin sayur. Kenapa berbentuk Bang? Neraka, Kenapa ya ada sang di neraka, pencipta. Bang? Allah Subhanahu Wa Taala itu ya menguasai. Ya bisa bebas, siapapun yang bisa dia masukkan neraka termasuk kau. Kan Bang, gampang bilangnya jawabannya. kasih, Bang. Bilangnya udah Sekarang ini loh, kita bentuk ini dulu. Bang. Jadi Anda udah akui, sekarang ke Kristen lagi, Kristen. Saya udah akui, Dengerin diam Bang. dulu. Sekarang Kristen yang masuk lagi, diam dulu sebentar ya. Siapa, Bang? Saya naikkan dulu Kristen. Pak Kristen masih monitor Bang. Ini tadi topik Anda berdua ini. Bang Andi, tadi Ya. saya berapa itu bukan seorang duta atau seorang utusan itu? Saya berapa tadi itu? Bukan seorang duta. Yang tadi saya tadi sebutin nama teman Kristen tadi. Oh itu. Saya berapa itu ya? Saya 63 nomor 9. Oke, saya buka dulu ya teksnya. Bro tenang aja, kalau masalah Bible aku hafal nomor-nomornya. Lu nyantai aja di situ. Cuman aku belum lancar membacanya. Sore semua. Ntar dulu kau. Andi, itu Ya. mah bukan Tuhan yang datang sendiri, Om Andi. Nih, denger nih. Iya. Aku buka ya. Kalau teman-teman Kristen kan salah terjemahan itu. Nih, coba digedein deh. Gedein host yang gede banget host. Gua nggak ngerti ya. Oke, nih ya. In all their trouble, she is trouble. Di dalam kesusahan mereka, dia juga merasakan susah. Maka seorang malaikat, nah dari hadapannya menyelamatkan mereka. Jadi yang turun menyelamatkan itu bukan Tuhan, tapi angel, malaikat. Ya, Mandi. Di Indonesianya ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Nah, itulah kejahatan tekstual. Kejahatan terjemahan. Ya, kejahatan terjemahan tekstual. Iya ya. Jadi mohon Narasi mereka Kalau bunyinya demikian seperti di dalam LAI, maka yang turun itu digambarkan seperti Yesus yang turun ke bumi menebus dosa, yang menyelamatkan. Ini yang mau dibangun. percaya nggak konsep Trinitas? Anda percaya nggak konsep Trinitas?
Kenapa bernapas Kalau panjang, hukum Bang? yang terutama dan utama tidak lagi dihindari cuma gara-gara firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu yang saya bilang. Pemahaman saya yang bodoh ini. Saya menganggap bahwa firman menjadi manusia. Jadi firman itu adalah suatu cara Tuhan atau Allah itu dalam penciptaan. Beda kita manusia. Kalau kita manusia menciptakan ada lewat tangan kita, tapi Tuhan kalau dia mau menciptakan sesuatu jadi, maka jadilah. Dengan firman-Nya dia mengatakan masuklah, jadilah manusia. Si Yesus itu jadilah. Itu ayat Jadilah Al-Quran apa itu, saja, Bang, itu. jadilah, maka jadilah. Itu yang Anda terangin Al-Quran itu, kun fayakun itu Jadi firman Al-Quran Allah dan itu. Allah itu tidak dapat kita samakan. Begitu ucapan Kristen dan Kristen itu kan hal yang berbeda gitu. Kita kembali ke sosok penokohan. Allah itu zat yang tidak dapat disamakan dengan apapun juga. Ucapan Allah ya ucapan Allah, itu adalah hukum dan ketentuan. Bukan berarti bahwa ucapan Allah itu adalah Allah. Itu maknanya kelari kemana itu? Firman menjadi manusia, fun fayakun, jadi maka jadilah. Gitu. Itu Jadilah Al-Quran. manusia Yesus sebagai firman Allah dan hidup di antara kita. Itu yang dimaksud dengan firman yang hidup. Gitu. Jadi kalau saya bilang di alam ruh dalam pandangan saya yang awam fakir ilmu. Udah nggak berbicara roh dulu, Bang. Saya mute dulu. Jangan berbicara roh. Itu Om Andi, itu sama dengan kitab Beresit. Ya, Fayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan. Yehior, Fayehior. Jadilah terang, terang pun jadi. Jadi cuman berkata-kata aja jadi, nggak usah pakai lama mikir gitu. Lanjut. Nggak perlu bantuan Yesus untuk mencipta gitu ya. Betul, kita nggak pernah menemukan dalam satu diksi dalam PB itu bahwa Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi, matahari, air, itu nggak pernah ada. Gimana Takia? Ada tanggapan, Bro? Kau relahkan saudaramu ini memeluk Islam? Kalau saya sih, kalau dari omongannya Bang 3 juta monetri ini, itu kan iman dia, bebaslah dia. Imannya Bang Handi, bebaslah imannya Bang Handi. Lah si Kristen ini dia mau mengimani Islam ya, bebaslah. Yang penting ya jadi Islam sejati gitu. Muslim sejati lah gitu. Tapi apakah kamu ingin juga akalmu dipungsikan sedikit bahwa perbedaan manusia dan Tuhan? Kamu bisa bedain nggak itu, Bro? Sangat bisa, Bang. Sangat bisa. Sangat bisa. Manusia tidak kekal, Tuhan kekal. Manusia berdosa, Tuhan tidak berdosa. Manusia punya nafsu, Tuhan tidak punya nafsu. Tuhan itu maha segala-galanya. Tak terpikirkan, Bang. Yesus itu manusia toh?